Oke, selamat malam. Kami dari Size Data 23 kelas 02. Yang pertama beranggotakan saya sendiri, Dwi Sulistiani, lalu ada Gabriela Fain Pandiangan, lalu Hafsah Imro'atun Naila, Rati Ambara Sukma, dan Zara Adianindita. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas pemodelan simulasi dan optimasi, yaitu mengenai model pergerakan saham dengan metode random walk. Di sini kami ambil dari 4 sektor. Yang pertama yaitu sektor kesehatan, keuangan, pertanian, dan pertambangan. Oke, yang pertama, investasi di pasar saham sendiri telah menjadi salah satu instrumen keuangan yang paling populer dan penting dalam dunia keuangan. Nah, pasar saham sendiri memainkan peran utama dalam perekonomian global yang memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan modal dan investor untuk mendapatkan keuntungan. Namun, pergerakan harga saham seringkali tidak dapat diprediksi karena melibatkan banyak sektor yang saling berkaitan. Contohnya kondisi ekonomi, politik, serta sentimen pasar. Lalu di sini untuk metode random walk sendiri menawarkan pendekatan sederhana untuk mensimulasikan pergerakan harga saham dengan asumsi bahwa perubahan harga saham bersifat acak dan tidak bergantung pada perubahan sebelumnya. Nah, untuk pendekatan ini sering digunakan untuk memahami pola pergerakan harga dan menguji skenario hipotesis dengan cara mengintegrasikan data historis dan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal. Untuk simulasi berbasis random walk sendiri dapat memberikan wawasan yang berharga untuk pengambilan keputusan investasi. Oke, selanjutnya yang pertama kita akan membahas tujuan sendiri. Yang pertama untuk mensimulasikan pergerakan harga saham dari 4 sektor seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Yang utama menggunakan metode random walk. Selanjutnya untuk menggunakan data historis harga saham selama tahun 2024 untuk membangun dasar simulasi yang realistis. Selanjutnya untuk menganalisis dampak faktor eksternal, contohnya kebijakan ekonomi dan dinamika industri terhadap hasil simulasi. Dan yang terakhir untuk memberikan wawasan strategis bagi investor dalam mengelola portofolio mereka. Oke, yang pertama kita akan membahas sektor kesehatan. Di sini sektor kesehatan kita ambil dari PT CARE. Yang pertama data historis dari PT CARE sendiri selama tahun 2024 menunjukkan bahwa harga tertingginya berada pada Rp191.000 pada tanggal 24 Desember tahun 2024. Lalu untuk harga terendahnya berada pada Rp175.000 pada beberapa kesempatannya. Untuk harga saham rata-ratanya berada pada Rp180 hingga Rp190.000. Untuk volume perdagangannya dapat dikatakan cukup stabil dengan rata-rata di atas 30 juta unit per hari. Selanjutnya simulasi yang di sini terdapat 3 simulasi. Yang pertama skenario optimis, moderat, dan pesimis. Untuk skenario optimis sendiri harganya cenderung naik dengan volatilitas yang rendah. Lalu untuk skenario moderat, harga bergerak stabil mengikuti pola historis. Dan untuk skenario pesimisnya, harga dikatakan cenderung turun dengan volatilitas yang cukup tinggi. Di sini kami menggunakan parameter harga awal atau P0-nya, yaitu harga penutupan terakhir dari data historisnya. Untuk jumlah hari simulasinya, kami ambil 30 hari untuk memprediksi pergerakan saham dalam jangka pendek. Oke, selanjutnya untuk analisisnya, yang pertama tren harga saham PT CARE sendiri pada data historis menunjukkan bahwa kenaikannya stabil di akhir tahun. Lalu untuk simulasi berhasil menggambarkan 3 skenario dengan pola pergerakan yang sesuai dengan asumsi. Lalu untuk skenario optimisnya menunjukkan bahwa potensi kenaikan harga mencapai Rp200.000
dengan skenario pesimis memprediksi penurunannya hingga Rp170.000. Oke, selanjutnya kita ke sektor yang kedua, yaitu sektor keuangan. Di sini kita ambil dari IDX Finance. Untuk simulasinya, di sini ada optimis, pesimis, dan pemulihan. Untuk optimis, harganya naik perlahan dengan volatilitas yang rendah. Dan untuk simulasi pesimisnya, harga dikatakan turun dengan volatilitasnya yang tinggi. Untuk pemulihannya, harga turun tajam di awal, namun pulih secara bertahap. Nah, untuk model random walk-nya sendiri, di sini menunjukkan bahwa perubahan harga pada langkah berikutnya hanya bergantung pada harga saat ini, dan distribusi probabilitasnya sudah ditentukan sebelumnya atau dapat dikatakan normal. Untuk distribusi perubahan harga mengikuti distribusi normal di mana P adalah rata-rata perubahan harga dan deviasi standar atau volatilitas. Semua informasi yang relevan tercermin dalam harga, sehingga pergerakan harga sepenuhnya itu acak dan tidak dapat diprediksi dengan pasti. Untuk perubahan harga itu tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal, contohnya biaya perdagangan atau likuiditas pasarnya. Oke, selanjutnya untuk analisis keuangannya yaitu simulasi. Di sini simulasi menunjukkan pola yang realistis berdasarkan data historisnya. Untuk skenario optimisnya mencerminkan peningkatan yang cukup stabil dalam sektor keuangan, sementara skenario pesimisnya itu menggambarkan dampak negatif dari dinamika pasarnya. Oke, selanjutnya kita beralih ke sektor pertanian. Di sini kita ambil dari Asta Argo Lestari. Untuk model random walk-nya itu diterapkan dengan cara asumsi distribusi normalnya pada perubahan harga harian. Dengan parameternya, kita ambil harga awalnya yaitu Rp10.000 dengan jumlah hari simulasinya masih sama 30 hari. Untuk data historis harga sahamnya, harga tertingginya itu berada pada Rp11.200.000 pada bulan Juni. Untuk harga terendahnya berada pada 9.800 pada bulan Oktober, dan rata-ratanya yaitu 15 juta unit per hari. Di sini simulasi optimisnya itu harga naiknya perlahan akibat peningkatan permintaan ekspor. Untuk pesimisnya, harga turun akibat dampak kebijakan dan cuaca buruk. Dan simulasi pemulihan sendiri, harganya bergerak stabil, mencerminkan pola historis. Oke, selanjutnya untuk analisis. Analisisnya yaitu hasil simulasi di sini menunjukkan bahwa harganya dapat mencapai 11.500 dalam skenario optimis dan dapat turun hingga 9.500 dalam skenario pesimis. Untuk sektor yang terakhir yaitu sektor pertambangan, di sini kita ambil dari Adaro Energy. Model random walk-nya dengan distribusi normal untuk memodelkan perubahan harga, ya di sini kita ambil harga awalnya yaitu Rp2.800.000 dan jumlah hari simulasinya masih sama 30 hari. Untuk data historis sahamnya, harga tertinggi itu berada pada Rp3.000 pada bulan November, harga terendahnya pada Rp2.600 pada bulan Maret, dan rata-ratanya itu dapat dikatakan stabil, yaitu berada di atas 25 juta unit per harinya. Untuk simulasinya, yang pertama optimis, harganya meningkat akibat kenaikan harga batubara global. Untuk simulasi pesimisnya itu harganya dapat turun yang diakibatkan oleh penurunan permintaan internasional, dan pemulihannya itu harga stabil di sekitar rata-rata historis. Oke, untuk analisisnya, di sini kita dapat melihat bahwa dalam skenario optimis,
harganya dapat mencapai Rp3.200.000. Sementara untuk skenario pesimisnya dapat diprediksi bahwa penurunannya itu dapat mencapai Rp2.500.000. Oke, dapat disimpulkan bahwa simulasi pergerakan harga saham itu pada 4 sektor utama, yaitu kesehatan, keuangan, pertanian, dan pertambangan, itu menggunakan metode random walk. Dapat menunjukkan bahwa pergerakan harga saham itu cenderung acak, dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Lalu, meskipun model ini memiliki keterbatasan, contohnya untuk memperhitungkan peristiwa langka dan asumsi distribusi normal yang mungkin tidak selalu berlaku, simulasi ini dapat memberikan gambaran umum tentang potensi pergerakan harga saham pada setiap sektornya. Namun, untuk hasil simulasi dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam membuat keputusan investasi. Dan perlu diingat bahwa harga simulasi itu tidak menjamin hasil di masa depan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.